Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore, sore. Pak. Mana yang lain? Baru 9 orang ya. Tugasnya ada kendala, teman-teman? Untuk contoh jurnal kali, Pak. Gimana? Contoh jurnal untuk Contoh- yang ya Contoh jurnal ya jurnal. dari program yang itu kemarin yang baru. Jurnal banyak kan, tinggal terus aja di Google kan. Jurnal yang menggunakan Pentaho. Jurnal Pentaho. Gitu ya. Tuh, lihat. Tuh banyak tuh. Jurnal-jurnal tuh. Yang pakai Pentaho. Tinggal Anda download gitu ya. Kemudian ada komentarin tuh isi jurnal tersebut gitu. Kendalanya di mana? Kendalanya di mana? Kira-kira? Secara spesifik sih mungkin masih kurang mengerti sih untuk Pentaho itu. Spesifik. Iya, Spesifik tuh maksudnya sampai ke dalam-dalamnya gitu. ya mungkin sepintasnya aja gitu. Oke. Ya sebenarnya yang saya minta komentarin jurnal Pentahonya gitu ya. Kalau nanti spesifik ke dalamnya nanti kita akan bahas nih di pertemuan hari ini dan selanjutnya gitu. Gitu. Tapi teman-teman bisa nge-review jurnal dulu, jurnal ya yang jadi saya berharap gitu ya, sebelum kita masuk ke Pentaho, teman-teman udah tahu nih aplikatif penggunaan dari Pentaho. Ternyata nih di jurnal ini dia ngebahas tentang apa pengolahan data menggunakan Pentaho, data apa gitu ya. Nah, dari pengolahan data itu hasilnya apa tuh kan biasanya di jurnal kan ada tuh. Berangkat dari permasalahan, berangkat dari kebutuhan, kemudian dia keluarannya bisa mengeluarkan apa gitu. Gitu. Kalau spesifik ke fungsinya dari Pentaho nanti kita coba bahas di beberapa pertemuan berikutnya. Termasuk hari ini saya masuk ke Pentaho juga. Teman-teman udah pada download filenya? Pentaho-nya? Udah diinstal belum? Kalau kemarin saya coba sih sudah sih, Pak. Udah ya? Ya, sudah sampai muncul di menu yang pembahas itu. Udah kebuka ya? Iya. Kalau gitu, saya buka dulu berarti ini. Bentar. Oke, teman-teman jangan lupa kerjain tugasnya ya, karena tugasnya kalau Anda pending jadi makin banyak. Biasanya kalau makin banyak tugasnya jadi makin males buat ngerjain. Nah itu teman-teman harus siasatin ya. Misalnya nih pertemuan 10. Jadi saran saya sih jangan biasa menunda pekerjaan. Oke, pertemuan sesi ke-10 ini kita akan coba menggunakan Pentaho ya. Pentaho, kita coba buka dulu aplikasinya. Ya, di dalam data integration yang kemarin teman-teman udah download, taruh di folder C ya. Taruh di folder C. Kemudian Java-nya pastikan udah cancel ya. JDK dan GRE-nya ya. Biar dia bisa running.
Kalau untuk Pentaho-nya nggak perlu install, tinggal Anda ekstrak gitu ya. Kemudian Anda taruh aja copy file di drive C-nya. Kemudian kalau udah Anda tinggal cari file spoon.batch. Nah ini kayak ini nih. Tinggal double klik ya. Bukannya rada lama juga, teks ya 1-2 menit lah ya. Nah ini tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Ya. Ini yang saya pakai version 9.3 ya. Update-nya tanggal 12 April. Ini gratis ya. PDI ini Pentaho Data Integration itu gratis. Jadi kita bisa lama-lama nih, nggak kayak kemarin Tableau ya. Tableau itu waktunya 2 minggu. Ada yang nyoba reinstall lagi ternyata nggak bisa di device yang sama, walaupun Anda beda email. Jadi catatan saya juga tuh. Syukur-syukur mungkin kedepannya dari Inamba bisa support ya. Harusnya sih di lab lab kampus udah terinstall tuh Tableau. Nah ini udah lama kita nungguin. Oke. Ini starting Pentaho-nya, Anda buka file, pilih data integration, yang hasil ekstraknya pilih spoon.batch, Windows batch file. Kemudian nanti GUI-nya seperti ini teman-teman. Nah, ini GUI-nya, tampilannya. Begitu nanti loading-nya selesai, dia akan keluar seperti ini. Di sini ada transformation, ada job, sini workstation-nya. Nanti Anda bisa pilih transformation ya. Ini klik kanan, pilih new ya. Nah, sih sambil ini dipraktekin. Kita tunggu sebentar ya. Sambil dia loading. Mayoritas teman-teman kerja jam segini kerja ya? Atau memang pilihan kuliahnya pagi? Saya sudah pulang, Pak. Udah pulang? Berarti kuliahnya pagi ya? Enak juga ya jam segini udah pulang. Application. Nah, ini saya closing aja deh. Baik. Lagi ya. Nah, ini ya. Saya tadi udah exercise juga. Oke, tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman ya. Begitu Anda buka Pentaho-nya, di sini ada transformation, di sini ada job. Nanti Anda bisa mulai klik kanan, pilih new ya. Nah, ini akan tampil seperti ini. Kemudian di sini ada tanda ini. Oke. Nah, di bagian atasnya ini adalah menu pull down-nya. Kemudian ini toolbar, biasanya buat execution ya. Ruang kerjanya di sini nanti kita ngolahnya di sini. Kemudian di sebelah kirinya ini ada kumpulan step. Nah, toolbar itu fungsinya eksekusi data yang ada di ruang kerja nih toolbarnya. Kemudian di sini tempat ruang kerja kita mau ngubah file, mau streaming dan segala transform,
atau yang lainnya semuanya. Kumpulan kemudian ini kumpulan dari stack ya. Itu komponen atau modul Kettle ya, yang fungsi buat mengerjakan tugas tertentu ya. Dia bisa apa? Bisa input, bisa output, bisa streaming, transform, utility, flow, scripting dan segala macam. Oke, kemudian di sini ada menu pull down-nya. Nah, ini langsung aja nih ke case study-nya. Kita akan coba untuk mengekstrak ya file film Netflix gitu ada apa? Nanti saya kasih link downloadnya deh. Bentar. Oke. Oke, kita akan mencoba mengekstrak daftar film Netflix yang formatnya CSV diubah ke .xml. Nah, ini filenya saya minta nyoba kalau kita buka pakai Notepad file akan seperti ini ya teman-teman. .csv biasanya yang di atas ini biasanya title, bawahnya turunan satu kolom dari title ya. Kayak gini. Ini file checknya. Kalau Anda juga ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau kita convert ya ke dalam Excel nih, teman-teman pasti sudah tahu nih ya. Ini klik data, text to column gitu ya. Nah, wait. Pilih delimited ya, kemudian next, pilih koma. Kenapa dia koma? Yang ada pilih karena ini pemisahnya koma nih ya, teman-teman ya lihat ya, koma. Ada juga yang semikolon. Kalau semikolon Anda pilih yang semikolon. Karena ini koma, maka kita kita cluster berdasarkan kolom-kolomnya ya. Udah next aja. Oke, kemudian finish. Nggak usah diubah deh, karena ini filenya akan kita pakai nanti. Ya, nanti dia akan jadi kolom-kolom ya teman-teman kalau Anda mau ngubah dari CSV ke Excel. Oke, itu filenya kalau kita buka dari CSV-nya. Sekarang perintahnya adalah kita ubah file CSV-nya ini, file CSV input-nya ini jadi ke dalam .xml. Nah, ini jadi bagian tugas juga nanti buat teman-teman biar teman-teman nyoba di rumah. Idealnya memang kita sambil praktek. Kalau Anda nggak pernah praktek nggak bisa ntar. Nah, ini langkah yang dibutuhkan adalah CSV file input ya. Kemudian ada step .xml outputnya. Ya. Nah, ini karena kita udah buka file kerjanya, nanti Anda bisa, nah ini pilih. Nah, di sini di kolom yang paling kiri Anda ada banyak menu ya di inputnya itu karena kita mau ngubah file CSV ke dalam .xml gitu ya, maka inputnya pasti CSV. Nah, caranya gimana? Anda klik di sini, kemudian Anda drag ke sebelah kanan. Udah, inputnya. Kemudian outputnya nih, karena kita tadi mau ngubahnya ke XML juga sama ya. Kita klik, kita drag. Oke, kita sejajarin aja.
Sudah, setelah itu Anda arahkan ya, ini kursornya ini ke dalam panah yang di ini, nggak usah diklik, dia akan muncul sendiri nih, CSV file inputnya. Nanti Anda pilih ini nih, Anda klik yang ini nih ya. Oke. Nanti akan ada panah seperti ini. Kita arahkan ke XML output ya. Nah, di sini kalau begitu dia udah masuk ke kotaknya, tinggal klik. Kita pilih main output step. Oke, kalau sebelumnya kita pilih ini. File.csv-nya ya. Ini kalau CSV inputnya teman-teman nanti disesuaikan dengan nama Anda. Ini ya, nanti disesuaikan dengan nama Anda. Oke. Ini bisa nama, kemudian NIM Anda, ya. Kemudian Anda misalnya kan tadi taruhnya di B, bagaimana ini ya? Ini copy. Kemudian kita paste. Oke. Nanti kita pilih yang file.csv-nya ya. Kemudian oke. Nah, delimiternya karena tadi koma. Ya. Nanti kan kita file CSV filenya dilihat komisnya itu koma atau semikolon ya. Kalau ini kan koma, karena ada beberapa file itu semikolon. Saya pakaikan juga di Excel ya. Kalau Anda seminya Anda pilih ya. Kemudian enclosure-nya juga sama ya. Enclosure-nya apa di sini? Nah, di sini double tick ya. Maka Anda pilih yang double. Kemudian ininya diabaikan aja ya. Ini buffer size-nya. Kemudian Anda pilih get fields ya. Oke, nanti akan keluar sampel data, number of line itu sampelnya 100. Ini nggak usah Anda ubah. Klik OK. Dia akan proses. Nanti akan ya. Ini jumlahnya ada 12. Kita ya. 12 seperti ini. Kemudian Anda bisa preview di sini. Nah, ini hasil dari yang CSV-nya tadi ya. Tadi kalau kita CSV-nya tadi kita ubah ke ke Excel gitu ya. Tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ya. Seperti ini, ada show ID, ada type, title, director, ya. Kemudian udah nggak ada lagi ya. Oh, ada lagi. Dan ini kayak apa ya? Kayak sinopsis ya. Panjang. Biar kelihatan. Oke. Nanti teman-teman kalau pas trial di rumah atau di mana gitu, sambil lihat rekaman aja ya biar nggak salah step. Ada country,
kemudian date edit, ya. Kemudian rilis, tahun rilisnya, rating, duration, list in, description-nya. Oke, kalau udah kita lihat nggak ada error gitu ya. Nol ini memang datanya nggak ada ya, jadi bukan error. Ini kalau kita turun ke bawah, ada berapa nih? Ada berapa row? Ada 1000 ya. Karena tadi kita keluarinnya cuma 1000. Oke, close. Udah oke semuanya. Nih, tahapannya kalau di slide dia ya sampai sini ya. Field dan datanya. Udah, setelah itu kita klik OK. Nah, sudah klik OK, kemudian baru kita set outputnya ya. Tadi saya langkahnya kebalik, nggak masalah sih sebenarnya. Ini udah dihubungkan. Anda bisa hubungkan dulu atau Anda bisa tentukan file dulu. Gitu ya. Kemudian nih kalau udah dihubungkan, ini kan step yang tadi saya praktekin. Ini saya file outputnya. Nah, file outputnya Anda set juga. Anda double klik ya di file outputnya. Kemudian Anda kasih step name-nya, nama, dan NIM Anda ya. Nama, NIM, gitu ya. Kemudian file name-nya juga Anda kasih, Anda cari browse location-nya, save to-nya di mana. Kalau saya save to-nya saya kelompokin di output sini. Oke. Nah ya, bebas ya, save filenya Anda di mana aja bebas. Ini kalau tampilan besarnya. Kemudian Anda masukkan di sini nama Anda, underscore name. Sama kayak gini ya, sama seperti ini. Ini filenya saya bedain. Oke. Kemudian Anda klik OK. Sudah. Kemudian step selanjutnya di sini tinggal di run ya. Ini kita review udah semuanya. Ini Anda nggak perlu kasih nama .xml karena extensionnya di sini udah XML. Ini kontennya diabaikan aja. Fields-nya juga diabaikan aja. Oke, kalau udah Anda klik OK. Oh, already exist. Nggak masalah. Jadi karena file saya di sini udah ada tadi, saya trial dulu. Nama dan NIM gitu ya. Maka harus beda tuh di satu file ya. Nah, kalau Anda udah terconnection kayak gini, ini file .csv-nya, kemudian ini buat outputnya yang akan kita ubah jadi XML. Kalau udah Anda bisa run di sini ya, di toolbar-nya, atau Anda bisa menggunakan fitur yang ada di sini nih. Ada run juga nih. Action run. Ya. Di sini juga bisa. Oke, udah seperti ini. Penthouse lokal, clear log before running-nya, checklist, enable save mode-nya, unchecklist, gather performance matrix-nya, checklist ya. Kemudian ini parameternya kosong, ini variabelnya ya. Kemudian ininya basic. Oke, setelah itu Anda run. Oh iya, saya belum save. Saya belum save.
Jangan lupa save ya teman-teman ya. Kalau dia belum di save, dia akan muncul seperti itu. File kelas. Oke. Nah, ini kan seperti ini teman-teman. Nah, kalau dia nggak ada error, dia tampilannya seperti ini nih. Kemudian nih execution history-nya kosong, step metric-nya seperti ini. Hari ini saya nyoba 2 ya, tadi sebelum kelas dimulai saya udah nyoba trial. Ini yang percobaan yang tadi yang barusan, ini performance metric-nya nggak usah. Oke. Ini preview datanya seperti ini. Datanya udah berapa ribu dong? Apa 1000 dong? 1000. Sama ya datanya. Oke. Nah, ini resultnya kayak gini. Nah, ini begitu Anda selesai ya, klik di sini save filenya udah selesai, kemudian sampai ke transformation-nya finish, kemudian yang harus Anda lakukan adalah ngecek file output-nya. Tadi kan nggak ada tuh ya. Sebelum dia tercreate, dia nggak ada tuh nama Anda dan NIM ya. Tapi begitu dia sukses, Anda mengconvert, maka ini akan muncul seperti ini. Langkah berikutnya Anda pastikan juga nih, benar nggak isinya dalamnya nih, apa kosong gitu ya. Anda buka pakai Notepad. Nah, ini seperti ini ya, .xml-nya. Oke. Kalau kita lihat kanannya nih ada row, so ID, title ya, karena ini XML, director ya. Ini kan tadi apa kolom-kolomnya ya teman-teman ya. Ini kan kolom 1 nih. Kalau kita kalau kita lihat dari sebelah kiri ini. Nah, ini ya. Row, so ID, kemudian ini S2 nih kolom pertama ya. Ini kolom juga. Type-nya kolom ya. Kemudian nih isinya apa sih di dalam type-nya itu, ini berupa title ya, kemudian directornya apa, cache, ini kolom-kolomnya nih yang dalam tanda kurung. Nah, ini kalau teman-teman hitung harusnya jumlahnya sama ya, kolomnya ada 12 kolom. Oke. Ini. Nah, ini kalau Anda pastikan udah file nggak ada masalah, nanti tinggal Anda kumpulkan aja nih tugasnya ya, hasil outputnya, kemudian ininya ada capture gitu ya. Anda buka file kerjanya, ini tugas ya. Jadi Anda capture di sini. S. Kemudian Anda capture seperti ini, teman-teman ya. Sini kan ada nama dan NIM-nya. Udah, oke. Oke, ini tugas 10 ya. Ini kasih nama tugas 10. Nama Anda ya. Oke, kemudian katakanlah Anda save di sini ya, di download. Udah, kemudian di download. Oke, nah ini ya. Anda buat folder aja nih.
tugas 10 underscore nama Anda. Oke, yang Anda masukin, cempungin ke apa? Oke, belum ditutup. Lagi. Udah masuk kemari, kemudian tadi file outputnya ya. File outputnya nama dan NIM gitu ya. Anda pindahin nama dan NIM-nya, Ctrl X, kemudian paste di Dropbox di apa? Di file yang sama tadi. Oke. Kalau udah gitu ya. Kemudian nih Anda rar aja nih. Anda zip gini ya. Nah, ini ya. Jadi pastikan filenya nggak lebih dari 2 mega ya teman-teman. Karena ini kayak saya filenya paling cuma 1,13 mega. Nanti setelah itu tinggal Anda upload aja nih file RAR-nya itu ya. Kalau Anda filenya lebih dari 2 mega, yang terjadi Anda nggak akan bisa ngupload. Kalau lebih dari 2 mega Anda zip lagi, Anda RAR lagi. Dikompres lagi. Harusnya sih nggak lebih dari 2 mega. Oke, setelah ini nanti tinggal Anda kumpulkan aja praktik untuk convert file CSV to XML. Seperti itu. Oke, teman-teman ada yang mau tanya? Silakan. Seperti biasa, Pak, untuk tugas ditaruh di YouTube atau di isi akad, Pak? Dia catat. Itu tadi filenya ini yang dikumpulin ya Sudah. teman-teman. Oh, oke, lanjut, Pak. Ini aja yang dikumpulin. Nanti kalau ada sesi penjelasannya ya saya mintanya via YouTube. Tapi kalau cuma file gini aja, saya mintanya nanti di upload aja filenya. Gitu teman-teman. Ada lagi yang tanyain? Pak, Ya, silakan. ini untuk selesai Zoom ini langsung diupload kan ya Pak? Soalnya tadi ada yang kelewat Pak. Lewat maksudnya? Iya, maksudnya tadi pas saat Bapak nerangin, saya kelewat itunya, pas masukin itunya. Yang mana yang mau kamu tanyain? Yang pas tadi ituin Pak, apa, yang masukin itu, apa tadi namanya? Yang kolom itu Pak. Ini, Iya, apa yang kelewat? yang masukin ke sininya Pak. Masuk ke sininya. Yang dari data Excel itu Pak. Data Excel. Oh ya udah nanti kamu ulang lagi deh. Sebenarnya kalau dari awal kan gampang nih sebenarnya. Input gitu ya, CSV filenya ini drag and drop aja nih, tarik kemari gitu ya. Kemudian outputnya yang mau kamu keluarin apa? Dalam bentuk apa? XML. Dari sini ya, kamu tarik lagi, kemudian drop di sini ya. Kemudian langkah berikutnya kamu harus set nih, karena ini inputnya, ini outputnya, Anda bisa connection dulu bisa gitu, atau Anda tentukan dulu file inputnya yang mana gitu ya. Ya, Anda double klik ya di situ tadi. Terlalu besar. Oke, kemudian kasih step name-nya, kemudian cari filenya di mana gitu. Filenya di mana? Filenya karena saya di sini. Nah, ini kan filenya nih. Cari foldernya gitu ya. Nanti itunya saya share ya datanya. Baik Pak. Nah, ini tinggal pilih. Ini netflix.csv, tinggal diklik gitu ya. Kemudian oke. Nanti masuk seperti ini. Nah, delimiternya karena filenya ini delimiternya adalah koma ya pakai koma. Inclusion-nya karena ini pakai petik ya pakai petik. Nah, kalau misalkan di sini delimiternya dari file hasilnya titik koma ya kan teman-teman pakai titik koma ya. Kalau udah semua gitu ya, tinggal klik OK. Nah, kemudian Anda set outputnya ya. Outputnya juga sama. Kasih nama dan NIM Anda namanya, kemudian
browse location, tempat Anda mau taruh file result-nya ya. Udah oke semuanya. Ya. Kemudian Anda hubungkan ya, kalau ini pakai ini. Ini Anda arahin aja kursornya kemari ya. Kemudian Anda pilih yang kedua dari kanan ya. Untuk connection Anda klik, nanti Anda drag kemari ya. Begitu nyampe ya. Nah, kayak gini. Ada kemari. Nah, ini pilih main output step. Oke. Kalau udah selesai semuanya gitu ya. Udah terkonek, baru tinggal Anda save. Jangan lupa ya. Save filenya ini ya. Kasih nama di sini file save as gitu ya. Kasih namanya apa? Dari apa? Lembar kerja Anda ini. Ini saya nama trial class. Anda juga bisa pakai nama dan NIM Anda gitu ya. Udah di save baru Anda running, di run. Oke, di run udah selesai. Setelah itu tinggal dicek tuh file outputnya keluar nggak di sini. Harusnya keluar di sini. Kalau kita belum running, harusnya filenya nggak ada. Ya. Kalau udah running dia akan baru keluar. Selesai running baru keluar. Jadi kalau Anda udah ngeliat seperti ini, nggak ada error gitu ya. Harusnya sampai save as, harusnya file udah ada. Tinggal di preview aja filenya. Tinggal di preview. Pakai apa previewnya? Pakai Notepad. Open with Notepad. Ya, kayak gini ya. Data XML. Oke. Udah, ya udah. Sisanya tinggal ada grouping aja tuh. Anda masukin di satu file tugas isinya screenshotan dari lembar kerja ditambah hasil outputnya nih screenshotnya lembar kerjanya ditambah outputnya kan ini. Kemudian Anda zip atau rar ya, klik kanan, add to tugas, jadilah ini ya. Pastikan filenya nggak lebih dari 2 mega ya. Kali ini cuma 114. Karena maksimalnya di e-learning itu adalah 2 mega. Kalau dia lebih dari 2 mega dia Anda akan gagal uploadnya. Itu rule-nya dari e-learning. Saya nggak bisa besarin, itu udah paling maksimal. Gitu ya. Kemudian Anda upload di file tugas. Itu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyain? Gampang ya. Tahap awal gampang. Biar Anda coba file untuk apa? Explore ya dari Pentaho. Kalau di sebelum Meet kita udah coba Tableau, walaupun waktunya terbatas, cuma dikasih akses 2 minggu gitu ya. Nah, kalau Pentaho ini bisa rada lama, kita bisa banyak explore di sini. Jadi belajarnya juga nggak buru-buru banget gitu ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain? Silakan. Silakan yang mau ditanyain. Nggak ada. Oke. Oke, ini ya. Oke. Ini oh iya, filenya belum saya upload ya.
Nanti akan saya upload include dengan rekaman nih teman-teman. Ini baru ada link webinarnya aja. Nanti tugas dan kuisnya juga akan saya masukkan. Cuma tugasnya tadi kayak gitu ya lah stepnya. Ya teman-teman nyoba. Kalau ada kendala nanti kita diskusi di forum diskusi di Telegram. Oke. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore ini. Minggu depan kita rekaman sesuai schedule yang saya share di Telegram. Kalau Anda semester berapa sampai semester berapa, ada kuliahnya online atau offline. Online atau rekaman. Kalau offline saya nggak tahu nih. Kemarin saya gelar kuliah offline untuk kuliah yang lain. Cuma yang datang cuma beberapa orang. Khawatir juga. Karena mungkin kita udah terbiasa kuliah by online. Jadi begitu kuliah ketemu jadi resisten ya sekarang. Gitu ya, ciri-ciri disruption teknologi kayak gitu teman-teman. Kalau udah bisnis prosesnya udah diubah gitu ya oleh teknologi, kita enggan balik ke kondisi sebelumnya. Nah, itu udah pernah dibahas tuh di bisnis harusnya ya, seperti itu ya. Dan culture-nya seperti itu. Kuliah juga seperti itu kayaknya. Begitu kita udah nyobain online, begitu mau balik ke offline rada males. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Oke, cukup. Kalau nggak ada yang ditanyakan, cukup. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.